Assalamualaikum good parents, apa kabarnya lagi nih? Jumpa lagi sehabis sahur dengan aku, kita ngobrol-ngobrol santai yuk. Nah, kali ini aku juga mau bahas tentang yang aku alami di sekitar. Contohnya tentang golden age, dimana banyak mama-mama yang bimbang sebenarnya di umur golden age itu boleh nggak sih diajarin membaca? Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Oke, jadi yang namanya golden age itu adalah masa tahap pertumbuhan dan perkembangan anak di mana otak dan fisiknya sedang mengalami pertumbuhan pesat. Nah, golden age ini ada yang mengatakan sejak lahir ya, dari bayi sampai usia 2 tahun. Ada juga yang mengatakan dari bayi sampai 5 tahun. Nah, oke. Nah, terus banyak yang galau. Umur TK itu kan taman kanak-kanak 4 tahun ya. Mulai mama papa memasukkan anak-anaknya ke taman kanak-kanak. Nah, di taman kanak-kanak itu juga sudah diajarkan membaca. Sedangkan banyak literasi yang mengatakan kalau umur segitu tuh harusnya cuma main-main aja, ngapain harus belajar membaca gitu ya. Oke, nah ini pengalamanku mama. Kedua anakku itu tidak kesulitan membaca, tapi ada beberapa temannya yang sampai saat ini itu ada juga yang belum bisa membaca. Nah, anakku itu sekarang kelas 3 SD, temannya ada yang masih kesulitan membaca dan menulis. Jadi bagaimana sih kita mensiasatinya? Menurut pengalamanku, sebenarnya bukan boleh atau tidaknya diajarkan membaca anak-anak itu. Padahal di usia golden age itu kan dia sedang menyerapnya informasi ilmu, belajar yang ini ya, maksudnya pertumbuhan belajarnya sangat pesat gitu. Bukan tidak atau bolehnya mengajarkan membaca, tetapi bagaimana metode mengajarkannya, itu yang terpenting yang harusnya kita bahas. Nah, ini pengalamanku mengajarkan anak-anak membaca dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara Iqra. Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang sudah tahu, karena saya yakin di sekolah-sekolah sekarang membacanya ini dengan metode Iqra. Masih ingat cara bernyanyi ala Iqra? Abata sajaha hoda jaro jasa sya so do tozo ago fako kalamana waha a dan ya. Mari belajar membaca Al-Quran, janganlah diejak, langsung dibaca. Nah, cara inilah yang paling tepat untuk mengajarkan anak-anak membaca huruf Latin seperti Iqra. A, ba, A, ta, ba, a, seperti itu. Nah, begini mama. Cara belajar membaca langsung, jangan diejak. Kalau zaman saya itu kan masih diajarkan bobo, bobo gitu ya. Padahal kalau anak-anak mendengar bobo ya bacanya beobo, bukan bobo ya. Oke, kita mulai ya mama nih. A, baca. Ini maaf ya banyak coretannya. A, langsung ba, ca.
a, baba, baca, caca. Seperti itu ya mama-mama. Jadi jangan dieja lagi, langsung dibaca. Gampang banget jadinya ngajarin anak. Aba, baca, caba. Begitu. Nah, ini juga pengalaman yang aku alami. Jadi ada anak dekat rumah yang sering main ke sini. Terus aku tanya, kelas berapa? TKB. Sudah bisa baca? Sudah. Nah, aku cek. Aku suruh baca. Ternyata dieja. Terus tiap dia kesini aku ajarin dia membaca dengan cara langsung. Hanya beberapa kali dia langsung memahami konsep ini dan bisa membaca. Terus aku tanya, loh ini bisa, kenapa kemarin dieja? Soalnya di sekolah itu diajarin seperti ini, tapi karena di rumah ibunya mengajarkan dengan cara dieja. Jadi sang anak merasa kebingungan. Jadi buat mama dan papa, yang diajarkan di sekolah itu sudah benar, maksudnya metodenya sudah benar, ya kita sebagai orang tua harus bisa mengikuti supaya anak tidak kebingungan. Kecuali metode yang kita ajarkan di rumah itu lebih baik daripada metode yang diajarkan di sekolah. Seperti itu ya mama dan papa. Oke, mudah-mudahan pengalaman yang aku alami kalau bisa dicontohkan, mudah-mudahan anak-anak mama dan papa tidak kesulitan lagi membaca dan juga menulis. Karena dilemanya mama-mama dan papa-papa saat ini, ketika di taman kanak-kanak tidak diajarkan membaca, maka anak-anak akan kesulitan waktu masuk kelas 1 SD, di mana dia sudah harus dituntut bisa membaca dan menulis. Kasihan anak-anak itu akan kesulitan dengan pelajarannya gitu. Jadi bukan tidak boleh ya mama-mama mengajarkan anak-anak membaca, tapi metodenya yang harus tepat. Membaca itu tidak sulit. Bagaimana metode itu sudah diajarkan kita sejak kecil, membaca ikro, membaca langsung, tidak dieja. Oke, sekian dulu pengalaman saya atau kita berbagi pengalaman. Semoga bisa bermanfaat buat yang menonton video ini. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.